Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sehat ya semuanya ya. Semoga yang sakit segera sembuh. Semoga segera bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala gitu ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita pada hari ini, pada pagi hari ini sudah menginjak pada pertemuan yang terakhir untuk mata kuliah sanitasi. Saya semalam sudah koreksi tugas. Saya nggak tahu kalau yang pagi ini sudah ada yang submit atau ada yang terlambat atau gimana. Cuman yang semalam sudah submit sudah saya koreksi gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu ditambahkan yang belum sesuai dengan ketentuan pada instruksi begitu ya. Nanti mohon dikirimkan ulang gitu. Jadi kalau misalnya yang kemarin sudah mengirimkan dan diminta untuk revisi, tolong yang sebelumnya bisa dihapus, diganti yang baru gitu, biar nggak double. Oke, saya sangat mengapresiasi kerja teman-teman, bagus ya, posternya lucu-lucu, posternya bagus-bagus gitu, dan sesuai dengan instruksi yang diberikan pada petunjuk soal ya. Dan semoga sih itu poster bisa sebenarnya bisa menjadi hak cipta begitu. Jadi saya itu memang itu milik kalian gitu ininya ya, posternya. Jadi keep up good works ya. Selamat. Oke, pagi hari ini kita akan melakukan diskusi untuk penentuan CCP seperti yang dulu pernah saya janjikan ke teman-teman ya. A part of HACCP, HACCP ya. Cuman katanya dulu belum sampai pada penentuan CCP ya. Kita coba secara technically gimana sih menentukan critical control point gitu ya. Oke, let me share PPT-nya. Sudah tampak ya? Ya, penentuan CCP atau critical control point pada HACCP. Kenapa namanya HACCP ya? HACCP, ya, pada HACCP. Oke, sebentar. Seperti yang sudah teman-teman mungkin pernah dapatkan, katanya dulu pernah dapat ya di kuliahnya Pak Ibdal ya. Padahal sebenarnya itu masuk di setelah Meet sih materinya, tapi it's okay lah. Saya malah dibantu oleh Pak Ibdal untuk menjelaskan ke teman-teman, karena memang memahami HACCP gitu ya, memahami HACCP itu tidak bisa hanya sekali dua kali, sepertinya harus diulang-ulang begitu, harus diulang-ulang karena konseptual itu penting banget di HACCP ya, konseptual, dan nanti ketika sudah di lapangan itu teknikal ya. Teknikalnya apa? Teknikalnya karena membutuhkan pengetahuan kita sebagai orang foodtech dalam mengenali bahan, mengenali proses ya. Kapankah bahaya itu datang, ataukah bahan itu tidak mengandung bahaya, apakah proses tersebut berbahaya, atau sebaliknya. Ya, berbahaya dalam hal ini bukan berarti tidak hanya berarti untuk keselamatan nyawa ya, tapi juga nanti bahaya ada digolongkan ke beberapa golongan gitu ya, ada low, medium, dan high gitu. Nah di HACCP ini teman-teman nanti akan sangat berguna gitu ya, akan sangat berguna jika nanti kita bekerja pada QC ya, QC perusahaan begitu, atau ya kalau QA itu hanya mengeluarkan assessment-nya ya, kalau QC itu dia orang yang benar-benar harus bisa memahami kondisi di lapangan realnya seperti apa, seperti halnya penyelia halal ya, atau supervisor atau auditor halal itu harus mengetahui di manakah titik-titik kritis, sama halnya dengan CCP. Jadi intinya pada identifikasi CCP ini adalah bagaimana kita menentukan titik-titik yang mengakibatkan bahaya pada produk yang kita buat. Ya. Nah, sebagai produsen pangan, suatu pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita itu adalah apakah kita yakin produk kita itu sudah aman, ya? Apakah kita yakin bahwa konsumen yang mengkonsumsi produk kita itu tidak mengalami bahaya tersebut, tidak membahayakan konsumen, ya? Nah, kemudian
Dari pertanyaan tersebut akan timbul 3 hal yang harus dilakukan. Ya. Yang pertama, produsen itu harus bisa mengidentifikasi bahaya. Mengidentifikasi titik-titik kritis. Ya. Bahaya dalam hal ini bukan hanya ya lebih ke kontaminasi ya, contamination, lebih ke kontaminasi. Jadi kontaminasi secara umum. Kemudian yang kedua, hal yang harus dilakukan yang kedua adalah dia harus bisa mengakses atau menentukan resiko, ya, resiko yang ditimbulkan oleh bahaya tersebut. Ini resikonya bagaimana? Nanti ada level-levelnya. Kita di next slide ya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah tahu bahayanya seperti apa, resiko yang ditimbulkan seperti apa, maka produsen itu harus tahu bagaimana mekanisme kontrol yang efektif. Ya. Bagaimana mekanisme kontrol yang efektif agar si bahaya tersebut tidak menjadi bahaya. Ya. Dalam proses pengolahan pangan itu pasti ada titik-titik yang mengandung bahaya, baik itu kontaminasi fisik, kimia maupun biologi maupun mikrobiologi. Ya. Karena kita, apalagi kita berada di sebuah lokasi yang sangat tropical gitu ya, di mana kontaminasi mikrobia itu sangat mudah untuk terjadi begitu. Maka 3 hal ini harus dilakukan. Ya. Nah, tadi kembali lagi pada apakah kita yakin produk kita itu aman? Maka yang pertama, kita sebelum mengidentifikasi ke arah 3 hal tersebut, ya teman-teman, saya pikir akan sangat bagus apabila kita bisa tahu dulu kenapa sih ada HACCP di dunia ini? Kenapa ada HACCP di dunia ini? Bagaimanakah lahirnya? Bagaimanakah munculnya? Nah, HACCP ini diawali dari tahun 1958. Sebentar. Sorry, airnya mendidih. Jadi ada berisik. Oke, kembali ke laptop. Bagaimana HACCP itu lahir? Ya. HACCP itu lahir ternyata didorong oleh sebuah kejadian yang pada tahun 1958, di mana pada tahun tersebut terjadi persaingan ya antara USA dan Uni Soviet. Teman-teman pernah membayangkan ya, jika kita berada pada sebuah kompetisi, ya, jika kita berada pada sebuah kompetisi antara saya dan satu orang yang lain, jadi kompetisi antara 2 orang. Nah, kemudian dari 2 orang ini salah satunya pasti ada yang kalah. Nah, namun orang yang kalah ini dia bisa malah menghasilkan suatu history, menghasilkan sebuah sejarah, ya. Yang inilah yang terjadi pada kedua negara ini, USA dan Uni Soviet. Pada saat itu, Uni Soviet itu sudah bisa meluncurkan satelit pertamanya yang bernama Sputnik, ya. Nah, di tahun yang sama USA belum bisa dan dia merasa tertrigger, merasa terpancing gitu. Kok Rusia sudah bisa, Uni Soviet sudah bisa. Kemudian USA kemudian mempunyai 2 target, tidak hanya mengirim satelit, tapi juga mengirim manusia. Ya. Tidak hanya mengirim satelit, tapi juga punya awak. Ya. Nah, kemudian timbul masalah berikutnya. Jika ada manusia di dalamnya, berarti bagaimanakah manusia itu bisa hidup di luar angkasa? Ya. Akhirnya berujung pada salah satunya adalah tentang makanan, selain juga environment atau oksigen dan lingkungan di sekitarnya ya. Nah, ini bagaimana merancang makanannya. Bagaimana si astronot ini makan, gitu. Apa yang mereka bisa makan di luar angkasa? Apakah aman dari bumi sampai ke bulan misalkan ya, sampai ke bulan itu bisa makanan itu bisa tahan nggak? Gitu. Nah, kemudian di tahun 1959 dari prakarsa tersebut muncullah tim
yang dibentuk oleh pemerintah USA yang terdiri dari NASA, US Army, dan Pillsbury. NASA seperti kita tahu itu adalah merupakan perusahaan aeronautika ya, perusahaan yang bergerak di bidang luar angkasa begitu, penelitian-penelitian yang bidang luar angkasa atau space gitu. Kemudian US Army yang kedua, US Army itu adalah angkatan bersenjatanya USA gitu ya, seperti TNI-nya USA begitu. Dan Pillsbury. Pillsbury ini merupakan sebuah perusahaan makanan ternama pada saat itu. Nah, kemudian dari ketiga bidang yang berbeda ini, mereka kemudian berdiskusi untuk merancang sebuah sistem. Di mana NASA ini dia sebenarnya sudah punya yang namanya CCP. CCP sama dengan HACCP di sini. Artinya dia juga critical control point. Jadi NASA ini punya CCP untuk menganalisis, mengidentifikasi titik-titik kritis mana saja ketika dia melakukan kerjaannya, begitu. Kemudian US Army punya FMEA, ya, Failure Mode Effect Analysis. Failure Mode Effect Analysis. Jadi analisis untuk melihat bagaimana kegagalan itu berdampak, ya, dampak dari kegagalan. Failure Mode Effect Analysis. Nah, kemudian Pillsbury ini sudah beroperasi menjadi sebuah perusahaan yang sudah sudah senior gitu ya, sudah kawak gitu. Akhirnya dia mempunyai sistem food manufacturing, ya, dengan berbagai prinsip-prinsip industrinya. Maka dari ketiga hal itu kemudian digabungkan, ya, dan kemudian dihasilkanlah HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, ya, Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi apa? Titik kendali kritis pada hazard, ya, pada bahaya. Oke. Kemudian tahun 1960 dari prakarsa tersebut muncullah atau dihasilkanlah makanan yang dimakan oleh astronot tadi, yang kemudian juga dikomersilkan begitu, yang bernama Space Stick. Nah, karena 1960 itu dia sudah berhasil, maka di tahun tersebut juga itu merupakan ditandai sebagai tahun lahirnya HACCP, ya, HACCP. Sebenarnya kalau bahasa ini kan bahasa Inggris ya, harusnya nyebutnya juga bahasa Inggris ya, HACCP gitu ya. Tapi kita ngomongnya HACCP gitu, lebih singkat. Kemudian setelah berjalan beberapa tahun, pada tahun 1971 Pillsbury ini mengalami sebuah bencana, ya, di mana sebuah produknya yang pada saat itu booming, ya, terkenal, yaitu Farina, seperti yang ada pada gambar. Farina ini sebuah produk sereal gitu ya. Nah, pada tahun tersebut terjadi atau ditemukan kontaminasi kaca, glass, ya, kaca pada produknya. Nah, itu sangat menggemparkan karena Pillsbury mempunyai reputasi sebagai perusahaan makanan yang sudah senior, sudah sangat disegani, tapi kenapa terjadi kontaminasi tersebut? Maka atas prakarsanya si ownernya, saya agak terlupa namanya, Bowman. Bowman itu depannya siapa ya? Bowman itu ownernya gitu. Dia kemudian mengadopsi HACCP tadi di perusahaannya. Jadi selama ini sebelum walaupun HACCP itu sudah diterapkan pada saat pembuatan makanan untuk astronot tadi, tapi namanya belum HACCP. Ya. Pada saat itu belum dikenal istilah HACCP, baru kemudian 1971 kemudian Pillsbury itu menggunakan atau mengadopsi sistem HACCP ini untuk perusahaannya sehingga bisa diperbaiki. Nah, kemudian setelah itu proven, sudah itu terbukti, maka di tahun 1980 perusahaan-perusahaan makanan yang lain kemudian mengadopsi pula sistem HACCP tersebut. Nah, jadi sampai dengan sekarang, sampai dengan yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Oke, kita tadi kembali ke
tiga hal yang harus kita lakukan untuk meminimalisasi ya, atau memastikan bahwa produk kita aman. Yang pertama, kita harus bisa meng-assess atau menentukan risk atau resiko. Ya, risk atau resiko. Nah, resiko itu teman-teman, resiko itu akan dibedakan menjadi tiga, ya. Menjadi tiga, yaitu kemungkinan atau likelihood, kemudian keparahan atau severity, dan juga resiko itu sendiri atau risk. Ya, di mana risk adalah L dikali S gitu. Ya. Oke, kita coba cermati satu persatu ya. Pada kemungkinan, ya pada faktor kemungkinan atau likelihood ada tiga level, ya ada tiga level. Low, medium, high. Kapan dikatakan low atau rendah? Itu apabila dalam tahun itu, dalam satu tahun tidak terjadi sama sekali kontaminasi pada produk, ya tidak ada kejadian kontaminasi. Itu low. Oke. Kemudian untuk yang medium itu terjadi satu kali, ya dalam satu tahun terjadi satu kali kejadian kontaminasi, ya. Kemudian untuk yang high, ya kemungkinan yang tinggi untuk beresiko itu terjadi lebih dari satu kali dalam satu tahun. Nah, masing-masing kita beri skor. Kalau yang low itu kita beri skor 1, medium kita beri skor 2, dan high kita beri skor 3. Jadi semakin tinggi skornya itu semakin menunjukkan semakin tinggi kemungkinan terjadi resiko. Itu ya, itu likelihood. Kemudian yang kedua yaitu keparahan atau severity. Sama, dia juga punya 3 level yaitu low, medium, high. Ya. Low, medium, high. Nah, apabila dikatakan low itu apabila terjadi atau produk tersebut mengakibatkan sakit ringan, ya. Sakit ringan itu contohnya apa? Sakit ringan itu contohnya batuk, sakit perut, kemudian apalagi pegal gitu. Itu masuk dalam low, ya. Skor 1. Skornya 1. Kemudian level medium itu dikatakan medium apabila dia produk itu atau kontaminasi yang pada produk itu mengakibatkan aktivitas manusia terganggu, ya. Seperti rasa pusing, kemudian apalagi yang bisa mengganggu mual, atau bahkan mengakibatkan pingsan begitu ya. Itu skornya 2, diberi skor 2. Jadi mengakibatkan aktivitas terganggu. Atau juga mungkin sampai tidak bisa berjalan begitu ya. Artinya maksudnya membuat kebas gitu, itu juga masuk dalam aktivitas yang mengganggu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu high, ya. High itu yang paling parah, itu mengakibatkan sakit parah sampai dengan kematian. Jadi bisa sampai diare yang tidak berhenti, kemudian sampai dia parah gitu ya, sampai parah itu, atau penyakit yang menahun gitu. Itu bisa diakibatkan atau bisa digolongkan dalam golongan high, ya kriteria high. Skornya 3. Sama dengan yang di kemungkinan, jadi semakin tinggi skornya, semakin menunjukkan semakin tinggi pula tingkat keparahan atau severity produk atau kontaminasi produk yang terjadi. Nah, kemudian resiko itu merupakan perkalian silang, perkalian itu antara likelihood dan severity. Ya, L itu likelihood, S itu severity. Kalau digambarkan pada diagram akan berbentuk seperti yang ada di bawah itu, atau bisa kita lihat di sini. Ya. Nah, ini risk assessment antara likelihood versus severity ya. Jadi kalau misalkan ini kan low itu tadi kan nilainya 1, medium 2, high itu 3. Yang severity juga sama. 1, 2, 3. Ya. Kalau low, sama-sama low, itu kan artinya dia menghasilkan 1 ya. 1 dikali 1 kan harusnya sama dengan 1. Maka itu digolongkan low. Ya. Kemudian kalau likelihood-nya, ini kan ada 2 ya skornya. Dan severity-nya 2, misalkan 2 dikali 2, maka sama dengan 4. Ya. Maka dia menghasilkan skor 4. Atau 2 dikali 1, ya. Misalkan medium likelihood-nya itu medium, severity-nya low,
maka dia menghasilkan angka 2. Nah, 2 dikali 1. Atau juga apabila likelihood-nya itu 1, severity-nya 2, maka 1 dikali 2 hasilnya 2. Itu juga masuk dalam golongan medium ya. Nah, terus yang terakhir sama dengan tadi, sama dengan yang medium, misalkan itu high dikali low berarti 3 dikali 1, ada di area sini. Kemudian 3 dikali 2, likelihood 3, kemudian severity 2, maka menghasilkan angka skor 6, maka dia masuk dalam high. Kemudian kalau sama-sama high, likelihood 3, severity-nya juga high, maka 3 dikali 3, skornya 9, dan seterusnya yang 3 sama 6. Nah, tingkat resiko ini, teman-teman, tingkat resiko ini nanti akan mempengaruhi pada penanganan yang harus dilakukan. Ya, tingkat resiko ini menghasilkan penanganan apa yang dilakukan. Oke, kita lihat di sebelah kanan ya. Apabila dia menghasilkan skor 1, ya low tadi ya, 1 kali 1. Nggak ada 0 ya. Ya 0 mungkin masuknya 1, tapi kalau 0 sepertinya nggak bisa karena dia masuknya pasti ada salah satu yang low gitu. Maka kalau dia skornya 1, yang kita butuhkan penanganannya hanya sebatas prerequisite program atau PRP. Ya, apa itu PRP? PRP itu adalah semacam hal-hal yang bisa kita lakukan sebelum proses produksi itu berlangsung. Ya, seperti membersihkan alat, memastikan kebersihan lingkungan pabrik, ya. Kemudian pekerja itu menggunakan APD atau baju yang khusus untuk produksi. Nah, hal-hal seperti itu, teman-teman. Jadi di PRP ini lebih umum gitu ya, lebih umum. Jadi PRP ini, penanganan PRP ini bisa menggunakan aplikasi dari GMP atau GHP, GMP, GHP, GAP, ya, Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, atau Good Manufacturing Practices. Bisa menggunakan SSOP, ya, Sanitation, Standard Operational Procedure, ya. Nah, jadi itu PRP, ya, yang bisa kita maintain, yang bisa kita kelola, yang bisa kita lakukan sebelum proses itu berlangsung. Ya, proses sebelum proses dan selama proses, tapi intinya itu hanya memastikan itu bahwa penanganan atau pelaksanaan sanitasi itu terlaksana dengan baik. Oke. Kemudian yang kedua, teman-teman nanti kalau ada pertanyaan boleh silakan menyela, nggak apa-apa ya, atau di chat room boleh juga. Yang kedua, kalau nilai skornya itu menunjukkan angka 2 dan 4, ya, menunjukkan angka 2 dan 4 atau skornya 2 dan 4, maka penanganannya adalah dengan OPRP, ya, Operational Prerequisite Program. Apa itu OPRP? OPRP adalah PRP yang lebih spesifik, ya, PRP yang lebih spesifik. Jadi misalkan bahaya, contohnya misalkan susu, ya, misalkan contohnya produksi susu segar masuk, ya kan? Dia mau bikin misalkan apa, susu UHT gitu ya, susu UHT. Terus berarti kan bahan bakunya susu segar. Nah, pada saat penanganan bahan baku, ya, bahan baku datang itu kan ada prosesnya, ya, masuk dalam diagram alir kan, penerimaan bahan. Nah, bagaimana caranya agar si penerimaan bahan ini kan dia apakah PRP, apakah OPRP, apakah CCP gitu. Apakah dia menghasilkan bahaya, ya, nanti dilihat di sini. Jadi produsen harus bisa menentukan likelihood sama severity-nya. Nah, kemudian penerimaan itu, kalau memang dia nilainya itu medium, menghasilkan skor 2 dan 4, maka contohnya pada kegiatan itu, contohnya misalkan digunakan alat yang tertutup, tidak boleh kontak dengan udara. Jadi susu yang keluar dari tangki bahan baku, ya, tangki susu yang membawa bahan baku susu itu
dia disedot langsung dengan misalkan selang begitu ya, yang langsung dipompa ke penerimaan bahan baku di tangki di dalam area pabrik gitu. Jadi nggak boleh ada kontaminasi dengan udara gitu ya, karena sangat berpotensi untuk microbes gitu. Nah, itu adalah operasional prosedur yang lebih spesifik, teman-teman. Lebih spesifik. Itu OPRP. Nah, kemudian apabila nilai atau skor yang dihasilkan dari perkalian likelihood dan severity itu menghasilkan skor 3, 6, dan 9, maka penanganannya atau penentuannya itu menggunakan CCP Decision Tree. Ini yang mau kita otak-atik hari ini. CCP Decision Tree atau pohon pengambilan keputusan CCP. Jadi CCP Decision Tree itu untuk menentukan manakah CCP-nya. Jadi kalau 3, 6, 9 itu dihasilkan, maka pasti ada critical control point. Ya. Nah, kemudian di manakah atau apakah yang mengakibatkan critical control point, itu yang bisa dianalisis menggunakan decision tree. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Bu, insya Allah. Oke, bisa ya. Nanti kalau misalkan ada kebingungan, boleh langsung aja, siapapun ya. Misalkan ada yang belum paham, maksudnya ada yang lain sudah paham, yang lain ada yang nggak paham, boleh. Yang belum paham silahkan aja. Nah, kemudian sebelum masuk ke CCP, sebelum masuk ke CCP atau Critical Control Point, maka kita harus bisa mengidentifikasi bahaya dulu. Ya, mengidentifikasi bahaya dan juga identifikasi diagram alir. Tadi sepertinya saya belum masukin ke slide ini. Harus bisa mengidentifikasi diagram alir atau proses yang selama dari start sampai finish produk itu selesai, itu harus bisa diidentifikasi. Nah, identifikasi bahaya ini ya jelas dari kontaminan ya, kontaminan fisik, kontaminan biologi, mikrobiologi, ataupun kontaminan kimia. Ya, maka sepanjang proses, titik-titik yang menghasilkan kontaminasi itu harus diidentifikasi. Identifikasinya dengan apa? Dengan CCP Decision Tree, atau dengan pohon pengambilan keputusan untuk CCP. Ya, semua jenis kontaminan atau bahaya kita bilangnya hazard ya, karena hazard analysis, maka kita ngomong ini istilahnya hazard. Semua hazard itu harus di-reduce atau dikurangi atau di-eliminate atau dihilangkan. Dikurangi atau dihilangkan. Ya, tergantung dari bagaimana efeknya ke dalam proses berikutnya. Nah, untuk mengurangi atau mereduce ini, kita gunakan tools yang dinamakan decision tree ini, ya, CCP decision tree. Saya ini mengganggu sekali ya, ininya sih. Ini biar kecil gimana sih? Oh, nggak bisa ya. Ini slideshow ya. Malah sibuk sendiri. Soalnya ketutupan. Diagramnya ketutupan. Oke, ini yang dinamakan decision tree, teman-teman. Ini yang bahasa Indonesia, ini yang bahasa Inggris. Ya. Pertanyaannya sama. Ada 4 pertanyaan, ya. Kalau di bahasa Indonesia, di diagram yang bahasa Indonesia ini P1 atau P-nya itu pertanyaan gitu ya. Tapi kalau yang di bahasa Inggris ini Q1 atau Q1, question 1, question 2, question 3, question 4. Ini P1, P2, P3, P4, ya. Sama aja, ya, sama saja. Isinya juga sama. Ini hanya penerjemahan saja, ya. Ini harus kontrol waktu ini. Oke. Pertanyaan pertama. Oh, nanti aja deh. Ini bentuknya ya, teman-teman ya. Ini bentuknya dari decision tree. Kita akan breakdown ini ke alur yang lebih singkat. Jadi teman-teman nanti bisa lebih mudah dipahami, semoga. Ya, ini decision tree-nya seperti ini. Nah, nanti kita akan breakdown masing-masing P1, P2, P3-nya ke slide yang selanjutnya. CCP decision tree adalah tools, ya. Ingat, ini hanya tools atau alat, ya, alat yang digunakan untuk mengidentifikasi atau menentukan di manakah letak CCP, di manakah letak critical control point, atau titik yang harus dikendalikan, ya, titik yang
harus dikendalikan itu yang mana. Nah, tools ini dapat digunakan untuk dua hal. Yang pertama, CCP untuk bahan baku, dan yang kedua, CCP untuk proses. Ya, material and process. Oke, yang pertama, CCP pada bahan baku. Ya, CCP pada bahan baku. Jika pertanyaan pertama, pertanyaannya adalah, apakah bahan baku tersebut mengandung zat yang berbahaya? Itu pertanyaannya. Harus kita jawab. Apabila jawabannya yes, ya atau ya, maka kita masuk ke pertanyaan kedua. Apakah bahaya tersebut dapat dihilangkan di proses selanjutnya? Atau di proses Q2 ini? Proses selanjutnya, maksudnya misalkan ada penerimaan bahan baku tadi. Habis penerimaan bahan baku itu apa? Oh, sterilisasi atau pasteurisasi dulu lah, pasteurisasi dulu. Apakah seberbahaya itu bisa dihilangkan oleh proses selanjutnya yaitu pasteurisasi tadi? Jika jawabannya no, ya, jika jawabannya no, maka dia masuk dalam CCP atau titik yang harus dikendalikan. Karena proses berikutnya ini nggak bisa menghilangkan hazard, gitu ya. Karena proses yang selanjutnya tadi nggak bisa menghilangkan hazard. Nah, kemudian selanjutnya, kalau yang kita lihat yang diagram sebelahnya ya, pertanyaan yang sama, proses yang sama, mengandung zat berbahaya enggak? Apabila jawabannya yes, maka kita masuk ke pertanyaan kedua. Dapat dihilangkan enggak di proses selanjutnya? Ya, apabila jawabannya yes, maka ini juga bukan, apabila jawabannya yes, maka dia merupakan CCP, bukan merupakan CCP. Apabila jawabannya no, di pertanyaan pertama, apakah mengandung zat berbahaya enggak? Oh tidak, gitu. Berarti kita nggak harus masuk ke Q2 kan? Jadi langsung aja, oh kalau tidak mengandung zat berbahaya, berarti dia bukan CCP. Bukan titik yang harus dikendalikan, gitu ya, harus dikontrol. Gitu. Saya ulangi ya. Yang diagramnya sebelah kanan, apabila di Q1, kita ada pertanyaan apakah bahan itu mengandung zat berbahaya, apabila jawaban dari pertanyaan itu adalah yes, ya mengandung bahaya, maka kita bisa masuk ke Q2. Kita harus lanjutkan ke pertanyaan Q2. Bisa nggak itu bahayanya dihilangkan di proses selanjutnya? Seperti tadi, penerimaan bahan baku, habis itu proses selanjutnya misalkan pasteurisasi. Nah, bisa nggak sih pasteurisasi ini menghilangkan bahaya yang ada dari proses pertama? Jika jawabannya yes, oh pasteurisasi bisa menghilangkan bahaya, maka dia bukan CCP. Maka si penerimaan bahan baku tadi, si bahan baku yang pertama ini bahan baku ya, si susu segar yang tadi itu bukan CCP. Tapi kalau misalkan Q1, apakah dia mengandung zat berbahaya dan jawabannya no, kita langsung saja tidak perlu ke Q2. Kalau tidak mengandung berbahaya ya berarti nggak ada yang perlu dikendalikan kan, Dek? Berarti itu bukan CCP. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya. Nanti akan lebih jelasnya ketika kita diskusi kelompok. Ya. Kemudian setelah itu, summary-nya seperti ini, kalau dibuat tabel. Ya. Q1, Q2, CCP atau bukan? Jika jawaban Q1 yes, Q2 no, maka CCP. Jika Q1 no, Q2 tidak perlu dilanjutkan, berarti bukan CCP. Kalau keduanya yes, berarti juga bukan CCP. Yang kedua, setelah bahan baku, kita masuk pada CCP pada proses. Bagaimana mengidentifikasi sebuah proses itu dia CCP atau bukan? Ya kalau tadi itu mengidentifikasi bahan baku, ya. Kalau yang ini tentang prosesnya, bisa dibedakan ya. Kalau bahan baku itu bahannya, tadi susunya. Apakah susu segar tadi CCP atau bukan gitu. Tapi kalau yang diproses ini adalah operasinya, prosesnya. Proses penerimaan bahan baku, proses pasteurisasi, proses sterilisasi, proses pengemasan, itu namanya proses. Ya. Harusnya udah paham sih. Kan udah lulus atop. Kan itu operasinya macam-macam banyak banget tuh. Apakah freezing itu ada CCP? Apakah pemanasan itu CCP? Apakah drying itu CCP?
Apakah evaporasi itu CCP? Nah, itu adalah proses, ya. Maka jika kita punya proses, ini akan lebih banyak ya ininya alurnya. Untuk skenario yang pertama, ada nggak tindakan pengendalian, ya, pada proses tersebut? Misalkan tadi misalkan pasteurisasi lah ya, pasteurisasi. Ada nggak tindakan pengendaliannya? Kalau yes, ya, kalau yes berarti apakah tahapan itu dirancang spesifik untuk menghilangkan hazard? Ya, apakah si pasteurisasi ini dirancang spesifik atau memang dilakukan untuk menghilangkan bahaya kontaminan ya? Contohnya kontaminannya mikrobia gitu ya. Apabila yes, maka dia merupakan CCP. Jadi si pasteurisasi ini dia kritis, ya, dia merupakan titik kritis. Kalau nggak dilakukan, saya tambahkan ya, kalau bagaimana kita salah satunya mengidentifikasi apakah itu CCP atau bukan adalah apabila proses itu dihilangkan, pasteurisasi nggak dilakukan, maka bahaya itu akan tetap ada. Gitu ya, bahaya itu akan tetap ada. Jadi kalau misalkan habis penerimaan baku langsung pengemasan misalkan, habis penerimaan baku langsung pengemasan, dihilangkan proses sterilisasinya atau UHT-nya, itu maka bahayanya kan tidak hilang, ya. Maka dibutuhkan proses yang di tengah tadi merupakan critical control, ya, titik kritis harus dikendalikan. Oke, itu skenario pertama. Skenario kedua, ya sebelah kanan. Ada nggak tindakan pengendalian? Oh yes, ada. Masuk ke pertanyaan kedua. Apakah tahapan itu dirancang spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi hazard nggak? No, gitu. Dia tidak dirancang untuk menghilangkan hazard. Nah, kemudian berarti hazardnya masih kan, Dek? Dia nggak dirancang untuk menghilangkan hazard. Apakah hazardnya masih? Kalau jawaban tersebut no, ya, apakah hazard itu bisa apakah hazard itu bisa melebihi standar atau malah meningkat selama proses tersebut? Kalau jawabannya no, artinya tidak meningkat atau tidak melebihi standar, maka jawabannya itu adalah not CCP. Ya, jadi bukan CCP. Jadi kalau proses itu tidak masuk ke Q3 tadi ya, proses itu tidak menimbulkan bahaya yang lebih tinggi atau melebihi standar, maka dia bukan CCP. Masih dalam arti masih in control. Ya, teman-teman kan belajar itu ya, waktu di pengendalian mutu kan belajar P-chart ya, control chart. Control kan ada P-chart, R-chart, ada X-chart gitu kan. Dan banyak yang digunakan di kerja praktek juga kan. Nah, jadi proses itu masih in control, menghasilkan data-data yang kalau di plot itu masih in control. Itu not CCP. Itu skenario 2. Skenario 3, yang sebelah kiri. Ada tindakan, yes. Tahapan dirancang untuk menghilangkan hazard, no. Berarti harus masuk ke 3. Hazard dapat melebihi standar atau enggak? Atau malah meningkat? Jika jawabannya yes, maka tahapan berikut dapat mengurangi atau menghilangkan hazard enggak? Tahapan berikut itu maksud tahapan tersebut ya. Tahapan tersebut itu dapat mengurangi atau menghilangkan hazard enggak? Kalau jawabannya no, ya, maka dia merupakan CCP. Jadi kalau tahapan itu tidak bisa menghilangkan atau mengurangi hazard, itu dia langsung masuk CCP. Ingat ya, question-nya itu hanya 4, teman-teman. Question-nya itu hanya 4. Jadi kalau misalkan di Q4 itu jawabannya no, ya maka dia CCP, otomatis langsung CCP gitu. Ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian yang sebelahnya, skenario yang keempat. Ada tindakan pengendalian? Yes. Tahapan berikutnya dirancang untuk tahapan tersebut dirancang untuk menghilangkan hazard nggak? Oh no, gitu. Nggak dirancang. Hazard dapat melebihi standar nggak? Yes. Dia kalau nggak dihilangin bisa menimbulkan bahaya yang lebih tinggi, ya, atau malah atau melebihi standar atau meningkat gitu. Jika jawabannya yes, maka tahapan berikut itu bisa mengurangi atau menghilangkan hazard nggak? Ya.
tahapan itu dapat mengurangi atau menghilangkan hazard nggak? Kalau jawabannya yes, maka dia bukan merupakan CCP. Jadi intinya teman-teman, CCP ini adalah titik di mana kita tahapan proses itu nggak bisa mengontrol bahayanya, gitu. Tahapan itu nggak bisa mengontrol bahaya yang ditimbulkan atau bahaya yang merupakan berpotensi menimbulkan bahaya yang lebih tinggi, gitu. Kalau dia prosesnya itu masih bisa mengontrol, seperti tadi ya, prosesnya pasteurisasi, dia kan bisa mengontrol untuk menghilangkan atau mengeliminasi bakteri-bakteri atau mikrobia yang patogen gitu ya. Jadi yang apatogen kan masih ada ya kalau pasteurisasi kan. Yang patogen, artinya berarti dia bisa mengendalikan atau menghilangkan bahayanya berupa mikrobia yang patogen, yang berbahaya. Ya, kalau dia bisa, prosesnya itu bisa mengendalikan bahaya, maka dia bukan merupakan CCP. Sama halnya misalkan hal yang kecil aja. Kita mau masak, ya. Kita mau masak, kita mencuci, ya. Kita mencuci bahan ya. Sayur-sayuran misalkan ya. Sayur-sayuran. Nah, apakah proses pencucian itu CCP atau bukan? Ya. Gimana menurut teman-teman? Apakah proses pencucian sayur itu CCP atau bukan? Apa? Pede aja. CCP, Bu. CCP Karena dapat menghilangkan kotoran setidaknya yang terlihat begitu, Bu. Ya, ya betul. CCP ya, jadi penting untuk dilakukan. Kalau misalkan tadi siapa Hasna ya, Aminda ya. Hasna yang satunya lagi ujian tadi sudah izin. Kalau misalkan pencucian itu dihilangkan, ya itu berarti ya Hasna ya, kotorannya masih kita masak ada tanahnya gitu ya Has ya. Mas ada tanahnya, ada mungkin pasti ada mikrobianya lah ya. Nah, makanya kok ada Mama Lemon yang bisa mencuci dengan itu ya, bisa untuk cuci piring sama cuci buah dan cuci sayur itu katanya. Tapi saya nggak pernah pakai ya, masih nggak ini. Kadang sih buat buah-buahan, tapi kalau sayuran kok masih belum ini. Jadi kalau misalkan pencucian itu dihilangkan, maka dia akan mempengaruhi proses selanjutnya, ya. Dan itu akan dia tidak bisa menghilangkan bahaya, maka itu CCP. Itu contohnya ya. Terus kalau dirangkum, summary-nya akan seperti ini teman-teman. Q1, Q2, Q3, Q4. Kalau Q1, Q2-nya yes, yes, maka dia merupakan CCP. Q1 yes, Q2 no, yes, no, berarti CCP. Ya, Q4-nya CCP. Ya. Terus yes, no, no. Kalau no berarti kan nggak perlu ke ini ya. Tadi kalau berdasarkan diagramnya kan kalau no tuh ya udah berhenti, tidak perlu dilanjutin ke Q4. Ya. Itu bukan merupakan CCP. Yes, no, yes, yes, maka itu juga bukan merupakan CCP. Oke. Itu penjelasan saya untuk CCP, teman-teman. Sebelum masuk ke diskusi kelompok, ada pertanyaan nggak? Silahkan bertanya apapun. Saya sambil menyiapkan, sebentar saya lupa belum masukin ininya. Bentar. Saya berikan kesempatan teman-teman untuk berpikir dulu, meresapi yang sudah tadi penjelasan saya. Silahkan ditanyakan sambil saya menyiapkan bahan diskusinya ya.
Ibu, saya ingin bertanya. Monggo, Dek, silakan. Kalau question yang untuk menentukan CCP atau bukan ini berarti sudah tetap pertanyaannya begitu ya Bu, atau bisa dimodifikasi sesuai dengan proses yang akan diketahui. Ya, untuk decision tree-nya sudah standar, Dek, sudah seperti itu. Itu dari kodeks ya, dari kodeks Alimentarius. Itu sudah standar seperti itu, dan yang perlu kita sesuaikan adalah bagaimana kita menganalisis terhadap prosesnya. Jadi setiap proses itu kita tanyai itu. Jadi misalkan proses itu ada Hasna, ada Farizi, ada Isna, ada Yosi misalkan, ya. Tadi kan itu ya. Nah, prosesnya ada 4 itu. Saya mungkin proses pertama itu Nada, ya, Nada, kemudian Farizi. Kok saya makanya nama ya, nggak apa-apa deh. Isna sama Yosi. Saya ketemu pertama dengan Nada, ya. Saya ketemu pertama sama Nada. Nada adalah proses pertama. Nada saya tanyai, apakah kamu mengandung bahaya enggak? Gitu. Apakah kamu ada tindakan pengendalian enggak? Oh, apa tadi jawabannya? Ada, misalkan. Ada. Berarti yes kan? Berarti saya masuk ke pertanyaan kedua, saya tanyai lagi Nada gitu. Apakah kamu itu bisa mengendalikan bahaya enggak? Kamu bisa bisa menghilangkan bahaya enggak, Dek? Gitu. Bisa, kita mikir dulu kan, dia bisa enggak ya menghilangkan bahaya itu? Bisa, gitu. Yes, berarti masuk ke ketiga. Tanyai lagi, ya, question lagi. Apakah kamu itu bisa, apa tadi yang ketiga itu, apakah bahaya yang kamu timbulkan itu, atau bahaya yang ditimbulkan selama prosesmu itu lebih standar enggak, gitu? Iya sih, gitu. Iya. Jadi proses itu melebihi standar, gitu. Berarti masuk ke Q4, saya tanyai lagi, gitu. Apakah tahapanmu itu bisa menghilangkan hazard enggak? Ya, kalau menghilangkan sepertinya tidak gitu ya, nggak bisa menghilangkan. Berarti bahaya itu ketika melewati proses saya, melewati Nada, itu masih ada tuh bahayanya. Ya, berarti Nada ini kontrol poin. Nada ini harus dikontrol ini, gitu. Harus dikendalikan biar dia tidak, misalkan dikendalikannya dengan apa? Dengan suhu, misalkan ya. Kalau di proses pangan kan seperti itu. Misalkan tadi kasusnya adalah pasteurisasi. Berarti kan di situ dia mengendalikan bakteri atau mikrobia yang sifatnya patogen ya. Bakteri atau mikrobia kan dikendalikan dengan suhu misalkan ya. Dinaikin suhunya, ya. Dinaikin suhunya biar bakteri yang termofobik yang patogen yang tidak suka dengan panas itu bisa mati. Ya, yang termofobik tadi mati. Jadi pas di Nada ini kita kasih suhu yang lebih tinggi, ya, kita naikkan suhunya agar bakteri yang atau hazard yang ada pada Nada ini dia hilang, gitu. Nah, berarti Nada ini harus CCP. Nah, oke, habis itu kita tentukan Nada ini CCP ya, control point. Kita masuk ke tahapan berikutnya, kita ketemu sama Farizi. Nah, Nada ini udah selesai nih. Aku udah bisa menginterview Nada nih. Menginterview Nada dengan pertanyaan 4 tadi. Kemudian tahapan berikutnya saya ketemu sama Farizi. Ya, saya ketemu sama Farizi. Saya tanyai hal yang sama, 1 sampai 4. Kalau memang Farizi ini dia tidak berbahaya, misalkan di Q1 itu dia sudah tidak mengandung atau misalnya tidak ada tindakan pengendalian, ya kalau proses kan ada tindakan pengendalian, berarti yes kan? Berarti masuk ke pertanyaan kedua. Aku tanyai lagi Farizi, kamu dirancang untuk menghilangkan proses enggak? Menghilangkan bahaya enggak gitu? Oh yes gitu. Saya memang dirancang untuk menghilangkan bahaya, Bu. Wah, gitu. Berarti yes. Artinya si Farizi ini menurut tabel tadi yes, maka dia CCP juga. Ya. Jadi kalau Farizi ini dihilangkan, saya langsung pindah ke Isna gitu, maka bahaya itu nggak bisa hilang, tetap ada gitu. Jadi Farizi harus ada di situ, harus dikontrol Farizinya gitu. Bisa
Kalau misalkan habis sterilisasi, misalkan contohnya langsung apa ya? Kalau mau dibuat UHT kan dinaikin suhunya, tekanannya juga ditambah gitu ya. Berarti si Farizi ini harus kita kasih tekanan sama kita kasih suhu. Kita naikkan suhunya. Agar misalkan tadi kalau kita mau menghasilkan susu UHT, berarti kan susu UHT kan sebenarnya bakteri patogennya kan udah mati deh ya. Jadi semua bakterinya mati tuh di Farizi. Gitu. Udah berarti CCP. Terus kita masuk ke siapa tadi? Isna ya. Saya ketemu lagi sama Isna. Ya, saya ketemu lagi si Farizi sudah saya tetapkan sebagai control point. Jadi saya harus bisa mengontrol proses tersebut, bisa menghilangkan bahaya. Habis itu udah selesai sama Farizi, saya lihat ketemu Isna. Saya tanya Isna dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, kalau misalkan Isna itu ada tindakan pengendalian, yes. Kemudian apakah kamu dirancang untuk mengendalikan bahaya? Enggak, Bu, saya tidak dirancang untuk mengendalikan bahaya. Berarti no. Ya. Kemudian masuk ke pertanyaan ketiga, kalau no kan. Berarti apakah di kamu ini hazardnya bisa melebihi enggak, Dek? Bahayanya itu bisa melebihi standar enggak, Dek? Gitu. Kalau jawaban dia no, enggak, Bu. Di proses saya tidak bahaya itu, atau misalkan kalau tadi kita ngomongin tentang mikrobia ya, mikrobia patogennya itu enggak meningkat kok gitu. Kalau no, berarti Isna ini bukan CCP. Bukan sesuatu hal yang harus kita kontrol. Ya, bukan hal yang harus kita kontrol. Bisa dipahami, Nada? Baik, Bu. Agak panjang ya penjelasannya ya. Nanti coba kita praktekkan dengan ini ya, dengan sedikit contoh kasus, bukan kasus sih, gambaran aja. Nah, ini coba kita lihat. Ini nanti saya akan bagi teman-teman dalam 5 grup ya. Saya nanti breakout rooms-nya, random aja saya nanti ini, pilih orangnya. Nah, yang harus diidentifikasi adalah ini teman-teman. Jadi ada pada proses pengayaan, ya, pengayakan tepung. Tidak hanya tepung sih, ini premix gitulah ya. Kita mau bikin adonan, semua bahannya itu ada bahan, sorry. Oh, bukan semua adonan, ini hanya tepung terigu saja, ya. Jadi kita mau mengayak tepung terigu. Nah, di tepung terigu itu biasanya kan ada bahayanya, itu ada kerikil, ya, ada kerikil yang masih di dalam situ, ada pasir halus gitu ya. Nah, untuk menentukan bahaya itu sebenarnya orang yang menjadi auditor atau menjadi apa ya, penentu di hazardnya, tim HACCP ya, kan di perusahaan ada tim HACCP. Tim HACCP itu dia punya pengetahuan, makanya teman-teman teknologi pangan ini punya kelebihan di situ. Teman-teman punya pengetahuan bahan yang luas. Terigu itu bahayanya apa sih? Beras itu bahayanya apa sih? Susu itu bahayanya apa sih? Ya, sayuran itu bahayanya apa sih? Nah, itu adalah kompetensi kalian. Nah, misalkan ini case-nya adalah terigu. Nah, nanti teman-teman masing-masing kelompok tolong diskusikan apakah ini masuk CCP enggak. Jadi, prosesnya itu ada 2. Proses yang pertama adalah pengayaan 1, proses yang kedua adalah pengayakan 2. Ya, ini. Proses pengayaan 1 ini mesh-nya lebih besar, pengayakan 2 mesh-nya lebih kecil, ya. Ukuran mesh siffernya lebih kecil. Gitu ya. Bisa dipahami soalnya? Kasusnya sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Kalau gitu sekarang saya mau breakout rooms dulu. Saya akan bagi teman-teman menjadi 5 kelompok. Ini kan ada berapa sih? 46 ya. Kalau 5, 9 orang it's oke lah ya. Atau kalau 4 aja deh, biar cepat. 4 itu berarti satunya sekitar 10 sampai 11. Ya. Oke, ini saya breakout. Saya stop share dulu. Oke. Ini teman-teman yang saya breakout, ini nanti akan langsung ke room-nya. Saya kasih waktu
Ini jam berapa? Jam 10. 10 menit aja ya? Atau 5 menit? 7 menit ya? 7 menit. 7 menit. Mute. Allow participant to return, okay, breakout, countdown after closing. Okay, set countdown timer. Set countdown timer. Oke lah. Jadi saya kasih 7 menit, nanti teman-teman kalau sudah 7 menit kalian akan otomatis kembali ke room yang utama ini. Semoga tidak salah. Oke, saya random aja ya. Sampai 10 orang. 10 atau 11? 10. 10, 10, 11. Oh, 11, ding. 44 ya. Ada yang 12. Oke. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya oke. Ya. Oke, teman-teman sudah saya bagi. Ini silahkan kalian diskusikan. Kalian tentukan siapa yang memimpin diskusinya ya nanti, dan tentukan juga siapakah nanti yang mau menjelaskan atau presentasi ya. Kita hitung 7 menit dari sekarang 10.06. Silahkan. Silahkan diklik breakout, di breakout room-nya silahkan diklik deh. Kenapa masih ada yang masih di sini? Indah Nur Hasanah. Bu, saya nggak bisa join breakout room, malah keluar tadi. Oh, Tadi keluar. join room Cara satu. join breakout gimana? Ini udah. Oh, sudah tuh. Gani. Cara untuk join breakout Oh, sebentar. Ini harus manually ya. Atau harus pakai laptop ya, Bu ya? Saya pakai HP sih ini. Bisa sih pakai HP juga bisa sih. Ini sudah ada. Sebentar, saya berarti ini harus Gani, saya. Oh, Gani sudah. Gani ada 2 ya. Ada yang masih belum? Naufal. Dini, Indah Lesanti. Udah ya. Naufal, oke, Evi.
Indah ada kendala? Indah Lestanti ada kendala? Oke.
Oke, sudah selesai ya. 7 menit ternyata cepat. Oke, sudah kembali semua ke sini. Sudah ada berapa nih? 45. Kenapa hilang 1 ya? Tadi 46. Oh, mungkin ada yang double. Oke, teman-teman, 45 orang ya. Silahkan dari room, tadi nggak tahu ya roomnya. Room kalian room 1, room 2, room 3-nya tahu nggak tadi? Ada tulisannya nggak? Tahu Bu, tahu. Oh, tahu ya, ya wes. Kalau gitu dari room 3 deh, room 3. Silahkan salah satu menjawab pertanyaan tadi. Kita room 3 nggak, Ki? Kenapa, Riz? Ya, Ji, room 3, Ji. Iya, room 3. Oke, silakan. Siapapun. Yaudah, saya izin menjawab, Bu ya. Silahkan. Dari hasil diskusi kami, untuk pertanyaan Ibu, untuk saringan yang nomor 1 itu, kami jawabnya no, Bu. Karena di sisi saringannya ada beberapa lubang gitu, misalnya ada kemungkinan besar terjadinya atau menyebabkan kontaminan dari luar itu bisa masuk seperti kerikil. Kalau kerikilnya itu kemungkinan bisa masuk dan kemungkinan juga bisa tidak, Bu, karena kan kita ketahui kerikil itu ada beberapa jenis besarnya, Bu ya. Itu. Tapi untuk pasir sama terigu itu otomatis bisa masuk. Itu yang saringan pertama, Bu. Ya. Nah, untuk saringan yang kedua itu yes, karena itu bentuk saringannya itu residunya itu kecil, jadinya otomatis kontaminan itu kemungkinan besar itu tidak bisa masuk, Bu. Jadinya gitu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menjawab. Iya, gimana, Bu? Yang besar apanya tadi? Itu, Bu, yang saringannya yang nomor 1 itu karena lubang saringannya itu tidak besar dari saringan nomor 2, Bu. Jadinya kontaminan itu kemungkinan besar juga bisa masuk, Bu, ke dalam saringan. Oke. Berarti artinya yang CCP yang mana? Yang nomor 2, Bu, yang yes. Oke, saya catat ya. CCP yang yes itu, yang CCP berarti yang saringan, yang proses pengayaan kedua ya? Iya, Bu. Kedua. Oke, terima kasih kelompok 3, room 3. Kemudian selanjutnya room 4. Room 4 itu yang namanya diawali dengan huruf-huruf akhir. Ada Y, ada W, siapa nih? Yola, Teriska, Tata, Wina, Salsa, Suni, siapa salah satu? Halo, room 4. Nggak usah chattingan. Siapa? Ya, kita skip dulu daripada lama. Nanti tentukan ya room 4 ya. Room 1. Hadir, Bu. Ya, silakan. Secara garis besar mungkin tidak beda jauh dengan yang room 3 tadi ya, Mas Alfarizi. Untuk saringan yang pertama itu mungkin cuma bisa mengontrol kontaminan kerikil doang, Bu. Kemudian untuk yang saringan kedua itu kerikil dan juga pasir halus. Jadi untuk tepung apabila disaring menggunakan saringan 2 maka akan terbebas dari semua kontaminan yaitu kerikil sama pasir halus. Jadi yang CCP mungkin yang saringan nomor 2. Saringan pengayaan ya. Ini kita teman-teman istilahnya ini pakai proses kan, karena CCP-nya ini CCP proses, jadi penyebutannya tadi Faris juga masih kurang tepat, jadi nyebutnya nama prosesnya. Jadi pengayaan 1, pengayaan 2 gitu. Oh ya. Kalau pengayaan kan alatnya tuh, pengayaan 2 artinya ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya room 2. Room 2 siapa, teman-teman? Isna, Bu, juru bicaranya. Ayo, Isna Jubir.
Untuk room kami juga setuju Bu tadi untuk kesimpulannya seperti teman-teman yang di awal. Jadi untuk pengayakan pertama itu kemungkinan yang bisa diayak hanya kerikil. Sedangkan untuk yang pengayakan kedua itu bisa menyaring kerikil dan juga pasir halus sehingga yang hasilnya itu hanya terigu saja. Jadi yang CCP itu yang pengayakan kedua karena bisa mencegah adanya kerikil dan juga pasir halus, Bu. Oke, baik. Berarti semuanya 2 ya. Yang terakhir, room 4, siapa jadinya yang... Terima kasih, Isna. Yang terakhir, teman-teman room 4. Iya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Wina. Untuk pengayakan 1 itu lubangnya besar, Bu, karena dan dia tuh hanya bisa menyaring kerikil contohnya. Terus yang nomor 2 itu pengayakannya lebih halus. Jawabannya yes, dan yang pertama no. Oke. Saya memahami sih pola pikir teman-teman, tapi sepertinya untuk analisisnya kalian belum menggunakan decision tree-nya. Apakah tadi pas diskusi menggunakan tahapan 4 pertanyaan itu atau gimana, Dek? Bagaimana proses penentuan kalian? Atau mungkin coba Mas Gani? Mungkin karena saya telat ini juga ya Bu, masuk break room juga ya, tapi udah menit keberapa gitu saya baru masuk dan kayak nge-push gitu. Mbak Isna, gimana tadi prosesnya di kelompokmu? Tadi untuk itu Bu yang penyaringan pengayakan kedua itu kita kan decision tree itu yang pertama itu ada tindakan. Jadi yang pertama itu yes. Sedangkan yang apakah tahapan spesifik dirancang untuk menghilangkan bahaya itu juga yes. Jadi termasuk CCP, Bu. Karena bisa menghilangkan kotoran seperti itu. Oke. Berarti yes. Berarti yang yes berarti yang pengayaan 1 bukan CCP gitu ya? Gitu. Artinya tadi teman-teman pakai prosesnya pakai decision tree atau gimana? Atau ini bisa ngilangin kontaminan enggak? Yang ini bisa enggak gitu? Gitu ya? Bukan berdasarkan CCP-nya decision tree ya? Kayaknya ya. Kalau dari penjelasan. Gimana Faris? Tadi proses diskusinya gimana Faris? Penentuannya? Ya Bu, gimana? Proses penentuannya CCP atau bukan CCP, tadi prosesnya bagaimana? Oh ya Bu, dilihat dari sisi kontaminan sama itu Bu juga yang dijelasin Ibu tadi. Pakai decision tree? Ya. Oke. Jadi, saya cuma memastikan aja, nanti kita bahas bersama. Tadi yang belum saya tanyain siapa saya tadi? Wina kalau tempat Wina gimana? Di kelompoknya Wina? Belum terlalu decision tree sih, Bu, karena masih bingung. Terus karena pertanyaan yang ke-1 itu belum lebih yang pertanyaan ke-1 itu belum lebih dikarenakan melihat dari pengayakannya besar kecilnya gitu, Bu. Jadi kalian melihatnya hanya sampai ke ini ya? Maksudnya apakah yang 1 ini dia bisa ngilangin enggak? Habis itu kalau enggak ya berarti ke pertanyaan 2 gitu ya? Oke, saya coba meluruskan sedikit ya. Saya sambil bikin presensi. Presensi ini kelas apa? Kelas A. Kelas A. Bentar ya, wait up. Oke. Sambil ngisi presensi, sambil saya jelasin. Karena waktunya 11.10.24. Saya kirim link presensi di
di chatroom Zoom ya. Silakan diklik ya. Mohon maaf ya, Dek. Oke. Kalau begitu Kalau begitu kita coba ini ya, breakdown lagi. Jadi penentuan apakah kan itu ada 2 proses berarti ya? Ada 2 proses, ada proses pengayaan 1, proses pengayaan 2. Nah, penggunaan atau penentuan CCP di masing-masing proses itu menggunakan decision tree, teman-teman. Jadi di decision tree di proses pertama ditanyain dulu pakai Q1, Q2, Q3, Q4. Ya, tergantung jawabannya bagaimana. Kalau misalkan tadi gambarnya kan di slide ini tadi, belum saya share screen ya. Nah, di slide ini tadi kan dia yang pertama ini kondisinya memang besar, ininya mesh-nya, kemudian yang pengayaan kedua mesh-nya lebih rapat. Oke, kita lihat pakai decision tree yang sudah ada. Ya. Ini aja. Ada tindakan pengendalian nggak di Q1, di kita ngomongin proses 1 dulu, proses pengayakan 1. Ada tindakan pengendalian nggak di proses pertama? Oh, ada, karena memang dia ada mesh-nya ya, memang ada, walaupun mungkin masih ada yang lolos gitu kan. Ada tindakan pengendalian, oke. Apakah tindakan pengendalian itu dirancang spesifik untuk menghilangkan hazard? Tadi kalau teman-teman bilang hazardnya adalah kerikil dan pasir halus. Oh iya, ya misalkan yes. Yang yes yang mana? Yang yes. Nah, yes. Berarti yes. Ya, yes. Kalau misalkan yes gitu. Oh iya, dia menghilangkan bahaya tapi nggak semuanya gitu. Berarti dia nggak spesifik. Ya. Berarti dia tidak spesifik untuk menghilangkan semua bahaya yang ada. Oke, betul tadi teman-teman. No, berarti kan dia tidak dirancang secara spesifik. Habis itu berarti kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Ya. Apakah proses 1, pengayaan 1 itu hazard bisa melebihi atau meningkat enggak? Gitu. Di proses 1 iya bisa jadi karena memang dia tidak dirancang untuk menghilangkan hazard ya. Berarti bisa jadi yes gitu. Nah, apakah tahapan itu mengurangi atau menghilangkan hazard enggak? No. Kalau jawabannya no, berarti jawabannya no ya, karena masih ada bahaya yang timbul kan setelah proses itu. Berarti no. Berarti betul itu kalau memang no itu berarti dia CCP. Ya. Kalau memang no itu berarti CCP. Berarti masih ada yang harus dikendalikan. Tapi kalau misalkan jawaban itu tadi ya yes no benar ya, yes no yes. Kemudian yang Q4-nya adalah apakah tahapan itu bisa mengurangi bahaya atau tidak? Berarti bisa tapi tidak semua gitu ya. Bisa mengurangi kan bisa ya. Termasuk mengurangi, tidak menghilangkan seluruhnya, tapi mengurangi. Oh, berarti dia bisa mengurangi bahayanya. Berarti dia yes. Kalau Q4-nya jawabannya yes, berarti dia bukan CCP. Oke, dia bukan CCP. Oke, terus kemudian masuk ke pertanyaan atau proses yang kedua, proses pengayaan yang kedua. Ditanya dengan proses yang sama, Q1, ada tindakan pengendalian nggak? Oh iya, ada. Makanya kan ada ukuran mesh-nya. Apakah dirancang spesifik untuk menghilangkan hazard? Yes, ya. Ya, memang dia dirancang spesifik karena terlihat dari ukuran mesh yang berbeda. Ya, maka dia harus menghilangkan atau mengurangi ya hazard itu. Maka kalau jawabannya yes, yes, dia langsung masuk ke CCP. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Mau diulang? Butuh diulang nggak? Insya Allah bisa, Bu. Bisa? Pengayakan kedua, Insya Allah, Bu. Pengayakan kedua. Oke, pengayakan kedua. Oke, pengayakan kedua, teman-teman. Jadi udah selesai ya nih pengayakan ke-1, ini bukan CCP, bukan critical control point, bukan titik yang harus dikendalikan. Oke, habis itu kita masuk ke proses yang kedua dengan masih ada hazard kan, masih ada hazard yang masih belum bisa ditanggulangi oleh pengayakan 1. Nah, kita masuk ke pengayakan 2. Pengayakan 2 ditanyain lagi nih, ya dengan pertanyaan 1 sampai dengan 4. Nanti tergantung nanti berhentinya di mana kan. Yang penting kita gunakan tools dulu.
Apakah kamu pengayakan 2? Apakah kamu ada tindakan pengendalian? Yes, karena saya mempunyai ukuran mesh yang lebih kecil, ya. Karena saya punya sieve-nya, penyaringnya. Oke, yes. Berarti kalau yes, masuknya ke key 2. Hei, kamu proses 2, apakah kamu dirancang secara spesifik nggak untuk menghilangkan atau mengurangi hazard? Yes, saya dirancang untuk menghilangkan hazard. Saya bukan dirancang untuk misalkan saya bukan dirancang untuk menyaring air atau mungkin debu. Saya enggak, karena bahayanya adalah kerikil dan pasir. Jadi pengayaan 2 memang dirancang untuk menghilangkan pasir dan kerikil. Nah, karena dia memang dirancang untuk secara spesifik menghilangkan atau mengurangi bahaya tersebut, jawabannya kan yes ya, berarti ya Q2 kan jawabannya yes. Berarti dia langsung masuk ke CCP ini. Ya, dia langsung masuk ke CCP. Nggak perlu ditanyain pertanyaan 3. Ya, tidak perlu ditanyakan pertanyaan 3. Lihat di decision tree yang di aslinya. Ya. Kalau yes, ini ya, pertanyaan 2, apakah tahapan dirancang spesifik? Ini untuk mengurangi bahaya, ya. Kalau jawabannya ya, langsung masuk ke CCP. Nggak perlu, kalau masuk ke P3 atau Q3 itu harus, kalau jawabannya no. Kalau jawabannya no, baru ditanyain di Q3-nya. Begitu ya, teman-teman? Bisa dimengerti ya? Besok kalau misalkan ada beberapa proses, kan besok misalkan pas ujian itu ada diagram alir. Ya. Tentukan misal nggak cuma 2 tadi kan, hanya prosesnya hanya 2, misalkan ada beberapa gitu. Nah, teman-teman harus bisa mengidentifikasi. Nanti ada deskripsi kondisinya seperti apa gitu. Jadi yang penting kalian harus berpegang pada decision tree ini, ya, penggunaan decision tree ini, bagaimana mengaplikasikannya, kalau iya dan bagaimana pengambilan keputusannya itu, yang penting berpatok pada sini saja. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ibu, tadi yang proses pengayakan pertama itu, question kedua dirancang untuk menghilangkan hazard, kenapa dia no ya, Bu ya? Apakah dia dirancang untuk menghilangkan hazard? Yang ini ya, apakah tahapan tersebut dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi hazard? Ya, sebenarnya Dek ya, sebenarnya untuk penentuan CCP ini, dia memang berdasarkan keahlian dari si ini ya, si apa namanya, istilahnya apa ya, si penentunya. Jadi kalau menurut dia itu pada tahap tersebut itu bisa menghilangkan, bahasa Inggrisnya benar nggak sih? Nah, kita lihat hasil. Is the process step specifically designed to eliminate or reduce? Benar kok, eliminate or reduce. Jadi bisa mengurangi atau menghilangkan. Memang iya dia bisa misalkan bisa mengurangi gitu kan. Kalau memang jawabanmu yes itu nggak masalah, juga bisa. Berarti yes, berarti dia juga CCP, harus dikontrol. Ya. Jadi sebenarnya penentuan CCP ini ada alasannya masing-masing ya, ada alasan yang personally judgment. Kalau di pengendalian mutu itu kan kita sifatnya ini adalah personal judgment sebenarnya. Cuman bagaimana sebenarnya agar personal judgment ini deviasinya tidak terlalu lebar, itu menggunakan tools. Maka hal-hal semacam ini yang seperti tanyakan Nada, mungkin Nada tadi berpikir, oh iya dia bisa mengurangi hazard gitu ya Nada ya. Misalkan iya, Bu, kerikilnya gitu ya, yang lebih besar gitu ya. Bisa jadi kan, oh hanya kerikilnya, tapi mungkin di situ ada kerikil yang lebih besar atau gimana gitu. Jadi mengurangi itu mungkin yes, itu bisa jadi gitu, boleh aja. Itu jadi CCP juga bisa. Gitu. Jadi untuk penentuan ini tuh tidak terlalu apa ya, bukan suatu hal yang saklek gitu. Karena kita punya personal judgment sendiri-sendiri dan pasti ada, kalau di pabrik ya, di dunia industri di lapangan itu ada akurasi sih. Jadi kalau kita hanya melihat saja, oh ini kelihatannya bisa lolos, kelihatannya bisa enggak, kelihatannya lolos semua, jangan-jangan tadi shift-nya yang ayaan pertama itu lebih gede semua daripada kerikilnya. Kerikil yang terbesar pun lebih besar gitu, lebih kecil daripada mesh-nya gitu. Berarti kan masih lolos semua gitu kan. Nah kalau dari hal-hal seperti ini masih open
answer nada. Jadi tapi kecuali kalau memang sudah di lapangan ya, sudah di lapangan. Oh, shift-nya ini ternyata memang dia bisa mengurangi kerikilnya itu ukurannya lebih besar daripada mesh-nya, berarti bisa diayak gitu. Jawaban saya begitu nada. Jadi boleh aja kamu bisa bilang itu yes, itu sebagai CCP juga boleh karena kita tidak tahu kondisi real ya kan, hanya berdasar pada gambar toh, gitu. Ada Oke, feedback? baik Bu. Terima kasih. Ya, gitu. Oke. Silakan ini dibaca lagi, saya share di Google Classroom ininya, apa PPT-nya, dibaca lagi, bisa disetel, diputar ulang videonya yang nanti saya upload di YouTube buat belajar, gitu ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, jangan lupa mensubmit tugas walaupun terlambat harus disubmit, tapi pasti ada pengurangan nilai. Untuk UAS, oh ya, untuk UAS-nya teman-teman materinya yang selama ini ya, mungkin nanti bisa ada ya esainya mungkin ada ini CCP salah satunya, jadi kalian belajar aja, terus mungkin ada pilihan ganda juga. Karena materi kita kan banyak, jadi kayaknya kalau untuk answer apa tuh? Open answer apa? Esai itu kayaknya kurang mencukupi. Jadi sepertinya ada pilihan ganda dan ada esai gitu ya. Waktunya 90 menit. I think close book is okay ya. Jadi biar cepat ngerjainnya, nggak usah buka-buka. Ya, yang penting belajar aja. Ini kan termasuk mata kuliah yang gampang. I think konsep itu yang penting teman-teman sudah menguasai teori pemahaman ya. Oke, ada pertanyaan tentang UAS ataupun materinya teman-teman? Saya Bu. Iya. Siapa ini? Hasna Bu. Oh ya, silakan Hasna. Bu, saya mencoba memahami yang tadi dijelaskan terakhir Bu. Berarti kalau misalkan bisa menghilangkan bahaya fisik, tetapi secara mikroba itu belum bisa, kita boleh katakan no ya Bu? Berarti kan ada hazard yang dikurangi ya Dek ya? Iya. Tapi, berarti kita jawabnya itu berarti yes. Oh, jadi nggak harus menghilangkan keseluruhan gitu ya Bu? Tidak harus menghilangkan. Jadi ada dua, eliminate atau reduce. Menghilangkan atau mengurangi. Jadi kita ambilnya yang mengurangi dahulu ya Bu? Tergantung kondisinya sih, tergantung kondisinya. Kalau memang itu mengurangi itu sudah terjadi pada proses tersebut, berarti dia sudah masuk yes, gitu. Sudah bisa kita jawab dengan yes, gitu Hasna. Syukur-syukur kalau bisa eliminate. Nah, kalau eliminate jelas-jelas dia berarti harus dikontrol kan, harus jawabannya pasti yes kalau eliminate. Baik Bu. Ya. Ada lagi teman-teman? Sudah cukup? Iya. Mohon maaf ya. Cukup Bu. Ini molor. Semoga nggak mengganggu yang berikutnya. Baik, kalau gitu kita cukupkan saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa mengisi presensi. Nanti saya akan posting rekapnya jam 11 di Google Classroom. Jadi pastikan sampai dengan jam 11 teman-teman sudah presensi. Karena nanti rekapnya akan sudah saya post itu jam 11, insya Allah. Baik, kalau begitu sukses untuk UAS-nya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal, lebih bagus semester ini daripada semester-semester sebelumnya, dan tetap semangat, tetap berdoa dan belajar. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu ya Dek. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.